yang hanya bisa dirasakan oleh mereka berdua yang melakukannya, ya. Sementara hal itu tidak selayaknya dilakukan dengan orang lain. Itu adalah hal yang selayaknya dilakukan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai sebetulnya hal-hal seperti apa sih yang bisa memastikan istri atau suami selingkuh. Nah, ini hal apa saja yang memang sudah masuk kategori atau definisi bahwa seseorang sudah benar-benar berselingkuh. Ini kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua beri like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya. Ini kita akan bahas ya mengenai hal apa saja yang bisa dipastikan ketika seseorang sudah melakukan ini dipastikan selingkuh. Walaupun tidak semua perselingkuhan ini selalu melakukan hubungan seksual ya. Ini kan sudah saya bilang bahwa definisi selingkuh ini banyak ya. Nah, hal-hal yang ingin Kang Kumis sampaikan tentunya hal-hal yang selayaknya dilakukan dengan pasangan ternyata tidak dilakukan dengan pasangan atau justru dilakukan dengan orang lain. Misalnya adalah yang pertama, melakukan ciuman di bibir bukan dengan pasangan. Ini secara otomatis sudah termasuk dalam definisi selingkuh. Ya, entah apapun itu alasannya, karena jujur ketika pasangan melihat pasti pasangan cemburu. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Ketika seseorang sudah melakukan hal tersebut maka sudah dipastikan selingkuh. Lalu yang kedua, melakukan SMS atau chatting di WhatsApp ya atau dimanapun, yaitu yang berbicara di dalam isi chatting tersebut adalah bermakna mesra dengan seseorang yang bukan pasangan. Ini entah itu dihapus, entah itu dibiarkan ya, karena menghapus chat di dalam ponsel kita karena kita ada rasa takut kalau pasangan tahu, ini sudah masuk dalam definisi selingkuh. Walaupun ini tentunya bukan selingkuh fisik, tapi yang kita bicarakan adalah selingkuhnya ya. Ini lalu yang ketiga, tidur dalam satu ranjang ya dalam waktu yang sama, tapi itu bukan dengan pasangan. Ini kita tidak membahas apakah di dalam tidur ia melakukan aktivitas bagaimana layaknya suami istri atau tidak. Itu kita tidak akan bahas itu ya. Tapi dengan tidur satu ranjang bukan dengan pasangan tentunya ini juga termasuk selingkuh. Ini. Lalu yang keempat adalah bergandengan tangan bukan dengan pasangan ya. Karena bagaimanapun ketika lawan jenis tentunya ada perasaan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka berdua yang melakukannya ya. Sementara hal itu tidak selayaknya dilakukan dengan orang lain. Itu adalah hal yang selayaknya dilakukan dengan pasangan sendiri ya. Jadi kita bisa menilai bahwa kebahagiaan itu hanya akan dirasakan oleh si pelaku. Nah, permasalahannya di sini adalah beberapa hal yang harus kita hindari dalam perselingkuhan itu, karena ketika yang melakukan bahagia, tapi di sisi lain si pemilik itu tidak bahagia. Nah, ini juga kenapa harus kita hindari, karena buat apa kita bahagia? Karena ketika orang yang mencintai kita justru merasa menderita, atau orang yang resmi menjadi pasangan kita merasa menderita atau merasa tidak bahagia atas perilaku yang kita lakukan dengan orang lain. Maksudnya seperti itu ya. Lalu yang kelima adalah duduk berdekatan dan bersentuhan ketika itu bukan dengan pasangan. Ini sudah termasuk selingkuh. Ini. Jadi ini adalah hal-hal yang kecil yang senantiasa harus kita jaga demi menjaga perasaan pasangan kita sebetulnya. Ya, karena siapapun tentunya kalau melihat pasangannya duduk santai bersama pria lain, apalagi berdekatan dan bersentuhan, tentunya sakit hati kita. Ya. Yang keenam, ini ketika seseorang lawan jenis ya antara pria dan wanita melakukan pelukan mesra lebih dari 10 detik. Ini sudah termasuk selingkuh ya. Ya, karena ketika mungkin semakin lama ini ketika seseorang menyaksikan ya pasangannya berpelukan dengan pria lain atau wanita lain,
ini akan semakin sakit. Jadi lebih dari 10 detik ini sudah termasuk selingkuh. Ini adalah hal-hal yang mungkin Anda menganggap sepele, tapi itulah definisi-definisi yang harus diketahui ketika bicara tentang selingkuh. Kemudian yang ketujuh, mengirim foto. Nah, ini tentunya banyak ya di kehidupan zaman sekarang yang justru foto yang dikirim ini adalah atas permintaan seseorang. Bisa jadi permintaannya ini aneh-aneh. Nah, ini juga sudah termasuk selingkuh. Nah, jadi beberapa hari yang lalu ada yang menanyakan seperti itu ya. Kalau kirim foto sementara kita bukan dengan pasangan bagaimana? Ini sudah termasuk selingkuh ya. Setelah ini saya temukan temanya, ternyata itu termasuk selingkuh ya ketika itu bukan dengan pasangan. Lalu yang kedelapan, merindukan seseorang. Apalagi ditambah dengan berharap memiliki ya. Ini adalah termasuk selingkuh non fisik bisa jadi, cuman ini juga sudah termasuk definisi selingkuh ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.